Halo semuanya, sawadee krab, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai kasus seorang istri yang di Karawang, Jawa Barat yang dituntut 1 tahun penjara oleh suaminya karena dinilai telah melakukan tindakan kekerasan secara psikis begitu. Kemudian Valencia mengatakan bahwa dia memarahi suaminya itu alasannya karena si suami yang merupakan warga negara Taiwan ini sering mabuk-mabukan. Tapi kemudian aku juga mulai berpikir ini, bukankah pernikahan mereka ini sudah memiliki anak ya? Apakah tega seorang suami hanya karena dimarahi karena mabuk, kemudian melaporkan istrinya dan kemudian dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan 1 tahun penjara karena ada dugaan melakukan kekerasan secara psikologi? Ini menurut aku juga ada hal yang fisik. Kita akan coba cari tahu sebenarnya berita dari kedua belah pihak, kronologinya seperti apa. Kalau menurut aku agak sedikit aneh dan juga janggal kalau sang suami tega mau memenjarakan istrinya hanya karena dimarahin. Pasti ada sesuatu di balik ini semua. Oke, kita akan bahas mengenai video kali ini. Sebelum kita bahas kronologinya, kita simak dulu keterangan dari Valencia yang menyatakan bahwa ya dia dituntut 1 tahun penjara karena dia marahin suaminya yang mabuk-mabukan. Kita simak berikut ini dari Metro TV. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah saya. Sebagai ayah, sebagai ibu. Dituntut 1 tahun. Saksi ahli harus dihadirkan, malah dibohong, katanya nggak ada. Oke. Banyak kebohongan di hukum ini. Banyak kebohongan di hukum ini. Ibu ini punya 2 anak. Oke, ini adalah keterangan dari Valencia sendiri. Terus di bagian berikutnya juga sama. Ini pada saat dia keluar dari persidangan. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Ini perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu. Tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Oke, alasannya Valencia adalah kenapa dia memarahi suaminya karena dia mabuk-mabukan. Dan setelah aku cross-check, selain berita dari Metro TV, aku juga melihat dari Kompas TV. Di sini ada pernyataan tentang kronologi. Kenapa istri ini dituntut 1 tahun oleh suaminya karena diduga mengalami melakukan kekerasan psikologi. Menurut aku gini ya, kalau kekerasan psikologi agak sedikit sulit untuk dibuktikan. Tapi kalau kekerasan secara fisik mungkin menurut aku gini ya. Pertama kalau kita bahas masalah video ini dulu dari Ibu Valencia ini adalah hal yang wajar kalau istri marah-marah melihat suaminya itu mabuk-mabukan, pasti marah, hal yang wajar. Tapi hal yang tidak wajar kalau seandainya nih ya Ibu Valencia itu marahnya sambil ngelempar kursi, sambil ngelempar meja, sambil ngelempar pisau bahkan. Itu baru yang nggak benar gitu. Tapi kalau hanya marah ngomel menurut aku adalah hal yang wajar. Apalagi juga mabuk-mabukan di Indonesia itu termasuk salah satu tindakan melawan hukum. Walaupun hukuman penjaranya kalau nggak salah mabuk-mabukan tuh hanya sekitar 7 hari aja. Tapi tetap ya itu melanggar hukum juga. Itu adalah bagian dari yang pertama dari Ibu Valencia sendiri. Nah kemudian aku melihat juga di sini ya bahwa kasus ini kan sebenarnya kalau kita melihat kronologinya, kasus seorang istri di Karawang, Jawa Barat dituntut 1 tahun karena memarahi sang suami yang pulang dalam keadaan mabuk. Dan sekarang kasusnya sudah diambil alih nih sama Kejaksaan Agung. Ini mirip dengan kasus yang di Medan ini. Jadi awalnya adalah si istri ini yang pertama kali melaporkan sang suami. Nah ini makanya aku bilang kayaknya nggak mungkin. Kalau cuma karena masalah ini aja dimarahin dan sang suami tega melaporkan istrinya di kepolisian, menurut aku itu nggak mungkin. Tadi ternyata memang benar, ini awalnya adalah si istri, Ibu Valencia itu melaporkan sang suami berinisial CYC atas kasus penelantaran istri dan anak. CYC merupakan seorang pria asal Taiwan, kemudian menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Karawang. Namun, CYC balas melaporkan Valencia pada bulan September 2020 ke PPA Polda Jabar lantaran melakukan pengusiran dan tekanan psikis. Nah, kalau CYC ini sendiri, sang suami dari Valencia, sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penelantaran istri dan anak pada Desember 2020. Kalau kasus penelantaran anak dan juga istri, itu pasalnya kalau nggak salah adalah pasal 34 Undang-Undang
pidana di sini, ada undang-undang KDRT, dan hukuman itu adalah maksimal, kalau nggak salah itu adalah sekitar 3 tahun penjara ya, dan denda adalah maksimal 15 tahun penjara. Tapi kalau dari putusan pengadilan, aku nggak tahu berapa tahun hukuman untuk si suami dari Valencia ini yang bernama CYC inisialnya. Nah, menurut aku ini adalah titik baliknya kenapa si suami dari Valencia CYC ini tega melaporkan sang istri yang merupakan ibu dari kedua anaknya sendiri ke kepolisian begitu. Nah, ini kan kayaknya agak rasa sakit hati balas dendam. Makanya aku bilang tadi di awal, ini mirip sama kasus yang ada di Medan gitu. Dimana di kasus Medan itu adalah seorang pedagang kaki lima, dia dipalak sama preman, dimintain duit, kemudian sama-sama melawan, sama-sama terjadi perkelahian, dan ada bekas-bekas luka di kedua belah pihak, tapi kedua-duanya malah dijadikan tersangka. Efeknya adalah kasus tersebut sekarang sudah ditangani ke jajaran yang lebih tinggi, bahkan Kapolseknya pun juga diberhentikan di sana, dipindahkan ke tempat lainnya, atau tidak diberikan jabatan itu lagi. Ini juga agak sedikit mirip ini, dan makanya kasus ini pun sekarang sudah tidak lagi ditangani oleh kejaksaan setempat, tapi juga sudah ditangani Kejaksaan Agung. Wow, ini ada apa? Tapi menurut aku juga yang menarik gini ya, terlepas itu adalah hal yang harus dibuktikan kebenarannya, tapi menurut aku gini, pada saat kita melaporkan sebuah kasus ke kantor polisian, itu kan ada tahapannya. Pertama kita lapor dulu nih ke polisi. Kalau menurut polisi laporannya kurang bisa masuk akal atau alat buktinya tidak lengkap, tidak akan naik ke persidangan. Tapi kasus dari Ibu Valencia ini sudah masuk ke dalam persidangan. Bahkan dari berita di Kompas TV ini pun menyatakan bahwa, kompas.com ya maksudku, menyatakan bahwa Ibu Valencia ini sudah menjadi tersangka gitu dalam kasus ini sendiri. Oke, ini agak sedikit unik gini. Dan kemudian ada juga kan perdebatan di masyarakat. Masa sih seorang istri marah-marah karena suaminya itu mabuk-mabukan, dibilangnya itu kekerasan psikis gitu. Ini logikanya di mana begitu? Apakah mungkin aja ada permainan nih, permainan dalam tanda kutip? Ya, kita nggak bisa munafik lah ya. Di Indonesia itu memang banyak ya penegak hukum yang sudah profesional, mereka jujur tuh banyak sekali. Tapi memang tidak bisa kita pungkiri, masih ada oknum-oknum yang suka bermain untuk memuluskan sebuah kasus walaupun kasusnya tidak bisa masuk akal. Dan salah satunya adalah ini. Makanya kita tahu ada beberapa waktu lalu muncul hashtag percuma lapor polisi, lebih baik lapor netizen begitu. Karena kasus ini sudah viral, makanya juga menjadi perdebatan di media massa. Tapi kalau aku lihat dari perdebatannya sih, lebih banyak condongnya adalah mendukung dari Ibu Valencia ini sendiri. Tapi sayangnya mungkin tidak semua masyarakat beritanya foto. Aku tidak membela semuanya sih ya kalau secara berita, tapi kalau untuk bagian di mana Ibu Valencia dituntut 1 tahun penjara karena memarahi sang suaminya mabuk-mabukan, itu jelas aku sangat melawannya sekali karena menurut aku itu kriminalisasi. Tapi ada juga menurut aku yang harus kita cover both side. Kenapa si suami ini tega melaporkan sang istri yang merupakan ibu dari kedua anaknya sendiri, itu ternyata bukan cuman karena merasa mengalami kekerasan psikis, tapi juga ngerasa kesel karena dia ini, si warga negara Taiwan ini, asal Taiwan atau warga negara Indonesia, kurang begitu tahu, tapi asal dari Taiwan, yang dinyatakan bahwa dia itu sudah divonis menjadi tersangka, sudah dijatuhi hukuman karena kasus penelantaran istri dan juga anak. Ini kayaknya rasa kemarahan gitu, lebih ke permasalahan keluarga sebenarnya. Kalau aku lihat di sejumlah media massa kan ya, sebut saja kayak CNN, Metro TV, mereka membahasnya semua itu kesannya 100% alasannya adalah karena memarahi sang suami. Padahal menurut aku ada below the line-nya, ada behind the story yang sebenarnya menjadi penyebab utama adalah sang suami merasa kesal karena dia dituntut hukuman penjara dengan pasal yang aku sebutkan tadi adalah pasal 49. Oke, 49 Undang-Undang Penghapusan KDRT dengan hukuman maksimal 3 tahun penjara. Jadi menurut kalian gimana? Apakah wajar nih Ibu Valencia itu dihukum penjara 1 tahun atau tidak wajar? Kalau menurut aku tidak wajar sama sekali. Dan begitu juga sama dengan suaminya ya, tentang penelantaran anak dan juga istri, harusnya jangan sampai di penjara lah ya. Harusnya bisa dikomunikasikan. Tapi mungkin aja Ibu Valencia sudah give up gitu, sudah nggak lagi tahan dengan perlakuan suaminya, makanya dia melaporkan sang suami dengan kasus yang pertama tadi itu.
Dan kemudian juga untuk kalian tahu bahwa Kejaksaan Agung saat ini tuh sedang melakukan eksaminasi. Eksaminasi itu adalah kayak exercise lagi, pengecekan lagi para jaksa agung muda tindak pidana umum terhadap kasus ini, itu diperiksa kembali kelayakan mereka. Apakah benar mereka ini, karena ya namanya juga anak muda, nggak tahu jaksa agung muda ini kategorinya adalah sebagai jaksa baru atau jaksa yang sudah lama. Tidak tahu, boleh kalian tuliskan di kolom komentar ini. Tapi kalau menurut aku jaksa agung muda ini yang khusus tindak pidana ini ya, ini kayaknya sepertinya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin aja mereka tidak paham, bukan tidak paham ya, tidak terlalu detail mengartikan sebuah aturan ke dalam case. Artinya adalah lebih ke masalah knowledge-nya, itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah mungkin mereka sebenarnya sudah paham, tapi karena ada oknum-oknum yang bermain di balik ini, lantas membuat Ibu Valencia ini menjadi tersangka juga. Ya, kita nggak tahu. Tentunya ini sedang menjadi penyelidikan dari Kejaksaan Agung sendiri untuk melihat apakah para anggotanya melakukan penyelewengan, karena juga ada dugaan di situ mengatakan bahwa jaksa agung muda ini tidak standar operasional pelaksanaannya, kurang lebih seperti itu. Well, kita lihat nanti seperti apa, tapi menurut aku ini adalah salah satu hal yang baik ya dari sosial media begitu. Sosial media itu tidak selalu buruk, tapi juga ada sisi baiknya. Misalnya hal-hal seperti ini, kalau kita menilai ini tidak fair, tidak adil, kemudian viral, dan kemudian banyak yang membahasnya, kemudian kasusnya ditinjau ulang kembali. Sudah banyak contoh dan juga buktinya. Oke, aku rasa itu yang bisa aku bahas mengenai kasus ini, dan mudah-mudahan ya akan mendapatkan keadilan. Tapi menurut aku, apapun kasusnya antara kedua orang ini, kedua orang tua ini, Ibu Valencia dan juga warga negara dari Taiwan tadi, yang pasti rugi adalah anak-anaknya. Aku sih berharap keduanya bisa saling ngobrol, ya sang suami tidak usah dipenjara dengan laporan tersebut, dan istri juga tidak usah dipenjara, karena salah satu yang kalah, siapapun itu, tetap anak yang menjadi korban. Aku harap itu bisa menjadi pertimbangan untuk semuanya, dan semoga kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi keluarga Indonesia, lebih mengedepankan musyawarah dan lebih memprioritaskan adalah efek ke anak-anaknya. Kurangilah ego begitu, namanya juga sudah menikah kan ya. Ego itu setiap orang pasti punya, tapi kita harus tanggung jawab dengan apa yang sudah kita pilih. Pada saat kita memutuskan sudah punya anak, ada dua jiwa yang akan tersakiti kalau kita menyakiti pasangan kita masing-masing. Jadi aku harap itu yang bisa aku bahas. Mudah-mudahan teman-teman di Indonesia bisa mengambil manfaatnya. Terakhir, jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand. Dan terakhir juga jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kopun Krab semuanya. Bye-bye.